Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Mengejutkan di hadapan Surya Paloh, Jokowi nekat katakan ini ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Golkar menggelar acara puncak perayaan HUT ke-58 pada Jumat 21 Oktober 2022 yang dihadiri banyak tokoh besar, di antaranya Presiden Joko Widodo dan beberapa ketua umum atau ketum partai politik termasuk Surya Paloh dari Nasdem. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan ulang tahun Partai Golkar yang ke-58 di G-Expo Kemayoran Jumat 21 Oktober 2022 malam. Dalam sambutannya di depan para kader dan ketua umum parpol seperti Surya Paloh hingga AHY, Jokowi meyakini Golkar tidak akan asal-asalan mendeklarasikan calon presiden 2024. Saya yakin Partai Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati dan tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden 2024, kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi juga berpesan agar Golkar memiliki capres yang benar dan tidak sembarang pilih. Saya meyakini bahwa yang akan dipilih Partai Golkar ini adalah tokoh-tokoh yang benar, silakan terjemahkan sendiri, kata dia. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan calon wakil presiden, sambungnya. Meski demikian, Jokowi juga berpesan agar KIB tidak terlalu lama deklarasi capres. Saya juga titip pesan jangan terlalu lama-lama, pungkasnya. Setelah itu, Jokowi terekam mengungkap pesan mengambang lain berkaitan dengan dukungan Golkar untuk pencapresan. Kepala negara awalnya berbicara soal nama ketum Golkar Erlangga Hartarto yang diteriaki kader sebagai capres 2024 saat momen perayaan HUT ke-58 partai berkelir kuning itu. Namun Jokowi tetap meyakini Golkar memilih sosok yang tepat menjadi capres atau cawapres 2024 pada saat hegemoni kader kepada Erlangga. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri, kata Jokowi. Ia kemudian menganalogikan penentuan capres-cawapres 2024 dengan langkah seseorang yang mau memilih dua pilot. Menurut Jokowi, pilot pertama berjanji akan mematuhi hukum penerbangan internasional dan terbang di ketinggian 30.000 kaki agar dipilih publik. Selanjutnya, pilot kedua dalam janjinya mengatakan semua calon penumpang akan didudukan di kelas bisnis dan diberikan diskon tiket. Jokowi mengatakan publik tentu tergiur memilih pilot kedua menilik janji kelas bisnis dan diskon. Cuma yang milih nomor 2 itu hati-hati karena pasti emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberikan kelas bisnis, semua kemudian tiketnya didiskon. Menarik sekali tapi tidak masuk akal, ujar ex-gubernur DKI Jakarta itu. Diketahui Jokowi tiba sekitar pukul 18.52 waktu Indonesia Barat mengenakan baju batik bernuansa coklat dan kuning. Ia memasuki ruangan bersama Dewan Pembina Golkar Yusuf Kala. Selain Surya Paloh dan AHY, sejumlah ketua umum parpol juga hadir seperti Ketum Perindo, Haritanu, PLT Ketum PPP, Mardiono. Lalu ada juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni. Bagaimana menurut Anda? Kawasan Monas akan didesain ulang pendukung Anies kejang-kejang, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Kalau kalian melihat foto di media sosial di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur Budi menatap Monas dari sebuah gedung, pasti kalian sudah paham maksudnya apa. Akan ada sesuatu buat kawasan Monas. Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih maju. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau, kata Erick. Kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di Kompleks GBK. PJ Gubernur yang akan mendesain kawasan Monas bersama Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno supaya lebih hijau. Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total, yang merujuk pada kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Hijau ini jangan tanggung, kalau di Senayan, Kompleks GBK bagus tidak? Bagus dong, kata Erick. Soal hijau-hijauan, tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anies Baswedan. Kalian pasti tahu, kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anies pada 2019. Diduga revitalisasi itu untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut. Alhasil Anies banjir kritikan, gimana tidak? Banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total ada 205 pohon yang ditebang, yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Bahkan katanya pohon-pohon tersebut cukup mahal, tapi ditebang. Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini. Katanya dibawa ke Kebuk untuk disehatkan. Anies sungguh lihai dalam bertata kata. Pohon disehatkan gimana caranya? Saya pun bingung sampai saat ini. Disehatkan dengan disuntik vitamin C atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau bicara jujur, pohon-pohon tersebut sudah entah jadi apa. Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan. Anies cuma ngeles agar mengulur waktu supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya. Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Ini adalah persekongkolan busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anies dengan Beautiful dari Hong Kong. Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anies tidak direstui karena berbagai faktor. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak ngeyel dan ngotot. Apa yang dia mau harus dilanjutkan. Tidak peduli berapa banyak yang protes. Tidak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anies. Pendukungnya menuduh kerjaan Anies dirusak lagi. Lah, ini namanya maling teriak maling. Memangnya Anies tidak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya? Bahkan yang lebih penting dan mendesak pun dia acak-acak. Penanganan banjir dibuat bertele-tele. Normalisasi sungai seenak jidatnya diganti dengan naturalisasi sungai. Rumah susun diganti jadi rumah DP 0 rupiah yang targetnya disunat habis-habisan. Apa yang tidak baik di mata publik, tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream, yang dia lakukan receh dan tidak penting, tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi, pendukungnya ngamuk. Mereka menuduh Heru boneka pemerintah pusat. Heru bukan gubernur pilihan warga, tapi pilihan presiden. Pretlah, Anies mengacak-acak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak ngibul, janji kampanye banyak yang tidak diwujudkan. Mereka tidak protes, mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan, karena memang tidak bagus, dulu dia melakukan itu, sekarang harus siap terima balasan. Sakit hati karena pernah di-reshuffle sebagai menteri, wajar aja sih. Tapi ya gak gitu juga melampiaskan lewat berbagai kebijakan dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Contohnya adalah normalisasi sungai. Anies tidak mau bebaskan lahan. Normalisasi sungai mandek gara-gara Anies. Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar, bagusnya semua warisan Anies yang jelek-jelek dihilangkan saja. Agar generasi ke depan tidak perlu tahu dulu ada gubernur yang memang didukung kelompok penjual ayam dan mayat. Lalu tak becus kerja dan cuma bisa bersilat lidah adu debat dengan pihak lainnya. Bagaimana menurut Anda?